Sugeng enjing sendoyo. Perkenalkan nami kula Selvi. Nami kula Rachel Cahya. Kula kalih saking mahasiswa Universitas Semarang. Ing kesempatan menika kula badhe nyritakake bab edukasi kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video kali ini, kami akan mengangkat 3 topik utama yang menggambarkan keunikan Jogja. Yang pertama, Jogja sebagai kota pelajar. Lalu yang kedua, gaya komunikasi masyarakat Jogja. Dan yang ketiga, kebudayaan sekaten. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Yogyakarta sebagai kota pelajar. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena banyaknya perguruan tinggi ternama, baik negeri maupun swasta di sana. Contohnya seperti UGM, UNY, ISI, dan masih banyak lagi. Mahasiswa dari berbagai daerah datang ke Jogja untuk menuntut ilmunya. Selain itu, suasana Jogja sangat mendukung proses belajar, biaya hidup yang terjangkau, lingkungannya yang aman, dan masyarakatnya yang ramah. Jogja tidak hanya menekankan pada pendidikan akademik, tapi juga pendidikan karakter seperti kesederhanaan, sopan santun, dan kemandirian. Nilai-nilai inilah yang membuat mahasiswa tidak hanya pintar secara teori, tapi juga beretika dan mempunyai empati sosial. Nah, berbicara soal sopan santun dan cara berinteraksi itu nggak bisa jauh dari gaya komunikasi orang Jogja. Yang menarik untuk kita bahas. Nah, selanjutnya yaitu gaya komunikasi orang Jogja. Yang pertama tuh halus dan sopan. Gaya komunikasi masyarakat Jawa dikenal dengan tutur kata yang lembut, halus, dan penuh kesopanan. Dalam berbicara, mereka sangat memperhatikan intonasi suara agar tidak terdengar keras atau menyinggung perasaan orang lain. Sikap ini menunjukkan karakter masyarakat Jawa yang mengedepankan ketenangan dan rasa hormat terhadap lawan bicara. Bahasa yang digunakan pun disesuaikan dengan situasi dan kepada siapa mereka berbicara. Misalnya, menggunakan bahasa kromo untuk orang yang lebih tua atau dihormati. Yang kedua yaitu mengutamakan tata krama dan rasa hormat. Tata krama menjadi bagian penting dalam komunikasi orang Jawa. Setiap perkataan dan tindakan harus menunjukkan rasa hormat, terutama kepada orang yang lebih tua, guru, atau tokoh masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam cara menyapa, memilih kata, hingga ekspresi tubuh, seperti menundukkan kepala saat lewat di depan orang lain. Rasa hormat juga tampak dari upaya menjaga perasaan orang lain agar tidak tersinggung. Inilah mengapa komunikasi orang Jawa cenderung penuh dengan ungkapan halus dan tidak langsung. Yang ketiga yaitu lembut dan tidak frontal. Dalam budaya Jawa, menyampaikan pendapat secara langsung atau keras dianggap kurang sopan. Karena itu, masyarakat Jawa memilih menyampaikan pesan dengan cara tidak frontal melalui sindiran halus, perumpamaan, atau bahasa kiasan. Tujuannya agar pesan tetap tersampaikan tanpa menyinggung perasaan lawan bicara. Gaya komunikasi yang lembut ini mencerminkan nilai keharmonisan dan keinginan untuk menjaga hubungan baik antar individu. Selain itu, orang Jawa juga mengedepankan konsep andap asor atau rendah hati dalam berbicara. Mereka cenderung tidak menyombongkan diri dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ketika berbicara dengan orang yang baru dikenal, biasanya mereka akan menyesuaikan gaya bicara terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesan kasar atau sombong. Dalam budaya Jawa, menjaga perasaan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar menyampaikan pendapat dengan keras. Selain keseluruhan, gaya komunikasi orang Jawa mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kesopanan. Selain dalam komunikasi sehari-hari, nilai kesopanan dan juga kebersamaan juga sangat terasa dalam kebudayaan masyarakatnya. Salah satu kebudayaannya yaitu adalah tradisi sekaten. Tradisi sekaten berasal dari zaman penyebaran Islam di Pulau Jawa, tepatnya pada era kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak dan kemudian berkembang di wilayah Mataram, Jogja, atau Solo.
Tujuannya bukan hanya perayaan, melainkan juga dakwah Islam melalui pendekatan budaya lokal. Misalnya dengan memainkan gamelan sebagai undangan bagi masyarakat untuk mendengarkan ajaran agama Islam. Nama sekaten. Banyak sekali penjelasan mengenai asal kata sekaten. Salah satu versi yang mengatakan berasal dari kata Arab, yaitu syahadatain atau 2 kalimat syahadat yang menunjukkan pengucapan syahadat oleh penduduk dalam dakwah Islam. Versi lain juga mengatakan berasal dari kata sekati, nama gamelan pusaka yang digunakan, atau sekati dalam bahasa Jawa yang artinya seimbang atau sama timbangannya. Ada pula makna tradisional yang mengatakan suka dan hati, yaitu senang hati, sebagai asal kata sekaten. Perkembangan sekaten ini setelah Demak, tradisi ini terus dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam Jawa seperti Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Di Yogyakarta, sekaten menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad, digelar selama beberapa hari dan kemudian puncaknya dengan upacara grebek Maulud. Fungsi awalnya, tradisi ini sebagai media dakwah Islam yang menyesuaikan budaya lokal, akulturasi budaya Islam dan Jawa. Lalu juga sebagai simbol kerajaan untuk menunjukkan kewibawaan, menjaga hubungan dengan rakyat, serta sebagai sarana memperkuat legitimasi politik atau kekuasaan dalam kerangka Islam Jawa. Lalu ada pun rangkaian ritual sekaten dan juga ada maknanya. Yang pertama, miyos gongso atau penabuhan gamelan pusaka. Pelaksanaannya seperti 2 set gamelan pustaka termasuk Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo dikeluarkan dari keraton dan dipindahkan ke masjid atau area publik untuk dibunyikan selama beberapa hari. Maknanya, gamelan ini sebagai media dakwah, suara gamelan menarik masyarakat, membuka ruang dialog budaya agama, simbol harmonisasi antara Islam dan tradisi Jawa. Gamelan pusaka juga mencerminkan keagungan keraton dan kesucian acara. Lalu tahapan berikutnya, pemindahan ke masjid dan penabuhan di halaman masjid. Setelah penabuhan awal, gamelan tersebut diarak menuju masjid besar, misalnya Masjid Gede Kauman di Yogyakarta, lalu dibunyikan di halaman masjid selama masa sekaten. Pemindahan menunjukkan bahwa secara sakral dipindahkan dari keraton ke rakyat atau masyarakat umum. Simbol ini, penambuhan di masjid, mengaitkan kegiatan budaya dengan konteks keagamaan. Tahapan berikutnya yaitu pengajian atau pembacaan riwayat Maulid Nabi dan doa bersama. Pada salah satu malam selang hari ritual, biasanya hadir sultan atau pengiring keraton mendengarkan pembacaan riwayat kelahiran Nabi Muhammad atau disebut dengan Maulid, doa bersama, dan juga selamatan. Hal ini bermakna menegaskan bahwa inti dari sekaten adalah memperingati Maulid Nabi. Ritual bersifat keagamaan, mengajarkan umat untuk meneladani Nabi dan memperkuat iman. Yang selanjutnya ada pasar malam atau wisata rakyat selama masa sekaten. Masyarakat berkumpul di alun-alun, terdapat pasar malam, pertunjukan seni rakyat bermakna tradisional, bagian dari suasana budaya sekaten. Makna ini menandakan bahwa tradisi ini tidak hanya sakral namun juga sosial kultural, mempererat kebersamaan ekonomi lokal dan terlibat. Lalu berikutnya yaitu penutupan sekaten atau pengembalian gamelan ke keraton. Setelah hari yang ditentukan, biasanya tanggal 11 Rabiul Awal, ritual sekaten selesai, gamelan pusaka dikembalikan ke keraton sebagai simbol berakhirnya periode sekaten. Simbol bahwa pembukaan
dakwah dan komunikasi budaya selesai, kembali ke asal keraton menunjukkan siklus ritual dan keteraturan. Lalu pada puncak acaranya yaitu Grebek Maulid. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, keraton mengarak gunungan yang berisi tumpeng besar hasil bumi, buah, sayur, dan ketan bersama pasukan keraton melalui alun-alun. Kemudian gunungan didoakan dan dibagikan kepada masyarakat sebagai berkah. Makna sangat kaya gunungan yaitu lambang bermakmur, rakyat bagaikan gunungan atau simbol kerajaan memberikan kepada rakyat, harmoni sosial, kesejahteraan, arak-arak bermakna pengakuan publik terhadap sultan atau keraton sebagai pemimpin budaya dan spiritual. Ada juga pantangan dan nilai moral sekaten. Ada berbagai pantangan seperti menjaga sikap sopan, tidak berbuat kasar saat pasar malam, menghormati masa sakral, gamelan diperlukan untuk disucikan. Makna ini menandakan nilai pendidikan berkarakter, kesopanan, hormat dan rasa syukur, tata krama adat dan agama. Rutinitas ini juga mengajarkan disiplin sosial. Telah dijelaskan semua tadi rangkaian dari tradisi sekaten. Ada pula makna umum dari tradisi sekaten, yaitu seperti 1. Akulturasi budaya dan agama. Sekaten adalah contoh bagaimana Islam datang ke Jawa dengan cara yang tidak memingkirkan budaya lokal, melainkan memanfaatkan seni yaitu gamelan tadi, musik arak-arakan sebagai media dakwah dan integrasi sosial. Lalu yang kedua, pemersatu sosial. Kegiatan sekaten melibatkan banyak lapisan masyarakat, yaitu keraton, rakyat, santri, pedagang, seniman, semua terlibat dalam suasana bersama. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya komunitas. Yang ketiga, simbol kekuasaan dan legitimasi keraton. Keraton melalui sengkaten menunjukkan bahwa sultan bukan hanya pemimpin politik tetapi juga pemimpin budaya atau keagamaan. Acara ritual menegaskan posisi keraton dalam masyarakat. Yang keempat, ada pendidikan karakter. Nilai-nilai seperti tawadu, yaitu rendah hati, syukur, gotong royong, hormat kepada leluhur dan Tuhan tercermin dalam setiap ritual sekaten. Lalu yang terakhir ada ekonomi dan budaya hidup. Aktivitas pasar malam, penonton banyak, UMKM lokal terlibat, menjadikan sekaten juga sebagai tradisi yang hidup secara ekonomi dan budaya, bukan ritual yang dingin. Meskipun tradisi telah berjalan lama, sekaten tetap relevan hingga sekarang sebagai warisan budaya tak benda di daerah seperti Yogyakarta dan juga Surakarta. Beberapa aspek terkomersialkan seperti pasar malam, wisata budaya, namun inti ritual keagamaan dan budaya tetap ada. Bagi pelajar atau peneliti, sekaten bisa dilihat sebagai studi kasus komunikasi antar budaya, dakwah budaya, dan religious tourism. Jika dibuat dalam makalah, bisa dibahas juga tentang pelestarian tradisi modernisasi, komersialisasi, pengurangan makna sakral, serta bagaimana generasi muda memaknai sekaten di zaman sekarang. Nah, ada juga persepsi orang Jogja atau masyarakat Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa yang kuat, terutama falsafah hidup seperti Hamemayu Hayuning Bawana, yang berarti menjaga dan memperindah keharmonisan dunia. Falsafah ini membuat orang Jogja memiliki pandangan hidup yang tenang, sederhana, dan penuh kehati-hatian dalam bersikap maupun berbicara. Mereka terbiasa melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi, tetapi juga mempertimbangkan perasaan dan kepentingan orang lain agar tidak menimbulkan konflik. Nah, dari 3 hal yang sudah kita bahas tadi, mulai dari pendidikan, gaya komunikasi, dan budaya, itu menggambarkan bahwa nilai-nilai Jogja membentuk masyarakatnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat.